Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada bapak-bapak sekalian. Di sini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang belum lama ini ramai dibicarakan di masyarakat, di mana hal ini masih menimbulkan kejanggalan publik, terutama bagi pemerhati lingkungan dan kehutanan, di mana terdapat perubahan pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana dalam UU CK ini kata-kata tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan ini dihilangkan, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi para pengamat lingkungan. Ada satu isu yang jadi besar di kalangan masyarakat ini selama beberapa tahun terakhir, yakni terkait, dengan kebakaran hutan dan lahan. Pak Ahmad, ini bagaimana pasal sanksi pidana dan kewajiban pertanggungjawaban pelaku pembakaran hutan yang disebut-sebut hilang dari UU CK ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat di pasal 88 32 tahun 2009, kata-kata bertanggung jawab mutlak itu tidak dihapus di UTK, itu masih ada dan masuk ke ranah perdata. Kaitannya dengan UJK ini kita juga harus lihat ke 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Di situ juga mengatur tentang sama larangan sanksi, dan itu dilakukan oleh siapa saja yang membakar hutan dan mereka benar-benar terbukti membakar hutan, mereka terkena pidana. Jadi kita harus melihat bahwa UJK ini adalah sebagai bentuk harmonisasi pengenaan sanksi. Kita tetap punya instrumen dalam kaitannya dengan perizinan perusahaan yang sudah dikeluarkan dengan dasar AMDAL, uji kelayakan teknis, persetujuan lingkungan, dan kemudian dijadikan izin perusahaan itu sebagai sarana pengamatan bagi penegakan hukum. Sanksi bagi pembakaran hutan jelas di UU 41 itu adalah pidana. Di ujian ini kita memegang bertanggung jawab mutlak atas kegiatan yang menimbulkan ancaman dan mengakibatkan kerugian. Jadi kata-kata kerugian inilah yang dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi terhadap mereka yang melakukan kegiatan dan memberikan ancaman bagi lingkungan. Pak Topan, apakah benar seperti itu, Pak? Ya, benar. Itu usulan pemerintah dan sudah disetujui dan tidak benar kalau itu dihilangkan. Sebentar, Pak. Itu masih Sebentar, ada Pak. dan yang dihilangkan. Mungkin kita beri waktu dulu untuk Pak Topan memberikan tanggapannya. Pak Topan, silahkan, Pak. Ya, jadi ini sebenarnya meletakkan ranah hukum pada sanksi. Itulah yang jadi catatan dalam izin usaha itu, tetapi ini tidak lepas dari sanksi. Pak Topan, gimana, Pak, tanggapannya? Iya, jadi memang kata-kata bertanggung jawab mutlak ini masih ada, tetapi saya juga heran kenapa yang sebenarnya dalam UU 32 tahun 2009 tanpa pembuktian kesalahan secara eksplisit disebutkan di pasalnya, kenapa harus dipindahkan ke penjelasan. Karena kalau di penjelasan kan berarti dia lebih lemah dibandingkan secara eksplisit dipaparkan di pasalnya. Masyarakat dan lingkungan yang menjadi korban ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Dia sudah menjadi korban kebakaran hutan, namun dia juga harus membuktikan bahwa perusahaan itu sudah membakar hutan. Padahal sudah jelas dalam prinsip pertanggungjawaban mutlak itu memang tanggung jawab si pemegang izin untuk menjamin tidak terjadinya kebakaran hutan. Ada atau tidaknya bukti gitu, Pak? Seperti itu ya, Pak? Ya, ada atau tidak ada bukti, tentu hal ini akan menjadi satu kemunduran kalau frase tanpa pembuktian kesalahan itu dihapuskan dalam batang tubuh kalau diletakkan di penjelasan. Baik, yang terakhir ini kepada Pak Alfian selaku Dewan LH, saya ingin bertanya terkait
bagaimana nantinya Dewan LH ini mengawal aspirasi masyarakat, pemerhati lingkungan dalam pembahasan turunan aturan-aturan ke depannya, Pak. Pak Alfian, silakan. Oh ya, terima kasih. Mungkin agak berat, tapi kita memang melihat rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini terlalu banyak memberikan ruang dan pelaksanaan daripada UU di peraturan pemerintah. Tentu kami dari pihak Dewan Perwakilan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan bahwa segala aspirasi masyarakat, protes, dan kritikan dari semua stakeholder lingkungan hidup akan kita terima. Kita juga akan memberikan usulan kepada pemerintah mengenai hal-hal tersebut agar kita bisa menciptakan lapangan kerja dan tidak merusak lingkungan dan kehutanan kita tentunya. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Sulistiono selaku Sekjen KLHK dan Bapak Taufan selaku Direktur Walhi dan Bapak Alfian selaku Dewan LH yang sudah memberikan tanggapannya mengenai UU CK ini. Dari apa yang telah kita rembukan pada malam hari ini dapat kita simpulkan bahwa penghapusan diksi tanpa pembuktian unsur kesalahan pada UU CK ini tidak sepenuhnya dihapuskan, akan tetapi ada peraturan sendiri yang membahas mengenai hal tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.